Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrizal dari Prodi Manajemen Universitas Putra Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah struktural pertama, sumber daya manusia. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, where she flies. Time she closed her eyes. Masalah struktural pertama, sumber daya manusia. Yang pertama adalah hakikat masalah struktural. Masalah struktural adalah berbagai masalah berskala besar dan mendasar yang sejak lama secara sistematis didasari atau tidak terus mengikat kita kepada keterpurukan. Masalah struktural di Indonesia. Pertama adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua adalah keterbatasan infrastruktur non-fisik. Yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur fisik. Yang keempat adalah kelemahan kerangka kelembagaan atau infrastruktur lunak. Selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia yang masih minim. Pertama, indeks pembangunan manusia atau HDI yang relatif rendah. Pada dasarnya HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selanjutnya, yang kedua adalah pembangunan sektor kesehatan yang belum optimal. Indonesia harus memberikan perhatian yang lebih besar dan serius lagi untuk memperbaiki kondisi kesehatan pada umumnya. Urgensi penataan menyeluruh bidang pendidikan. Pertama adalah hakikat arti penting pendidikan. Pendidikan adalah masalah besar dan fundamental nomor 1 bagi Indonesia.
Pendidikanlah yang menjadi penentu paling mendasar apakah suatu negara dapat maju, makmur, atau tidak. Hakikat arti penting pendidikan. Beberapa kenyataan dasar yang dirumuskan Michael J. Bonnell. Pertama, dalam makmur, tidaknya suatu negara atau bangsa tidak ditemukan oleh usianya. Kedua, kesejahteraan suatu negara ternyata tidak pula ditentukan oleh kekayaan alamnya. Ketiga, tingkat kecerdasan manusia tidaklah berbeda berdasarkan warna kulit atau kebangsaannya atau apakah ia berasal dari negara makmur atau miskin. Keempat adalah ras ternyata juga tidak ada hubungannya dengan semangat dan kerja keras untuk maju. Selanjutnya, di negara-negara maju, mayoritas penduduknya memiliki sikap hidup positif, yaitu bercirikan yang pertama adalah integritas, selanjutnya adalah etika yang tinggi dan terpuji sebagai prinsip utama, selanjutnya penuh tanggung jawab, menghormati orang lain namun juga menjunjung tinggi hak-hak sendiri, hormat pada hukum dan aturan, mendahulukan tabungan dan investasi daripada bersenang-senang, mau bekerja keras, selalu berusaha menjadi lebih baik. Selanjutnya, prestasi pendidikan umum Indonesia yang rendah. Berdasarkan data dari sumber yang valid, indeks pendidikan Indonesia tergolong yang paling rendah di berbagai negara di Asia Pasifik pada tahun 2005. Sudah sejak lama indeks pendidikan Indonesia tertinggi oleh negara lain seperti Singapura atau Korea Selatan. Selanjutnya, kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama, langkah pertama, meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan seperti ketidakmerataan di desa dan di kota serta gender. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Selanjutnya, langkah kelima, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Langkah keenam, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Langkah ketujuh, penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah kedelapan, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Selanjutnya, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga adalah standarisasi pendidikan di Indonesia. Yang keempat, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Yang kelima adalah mahalnya biaya pendidikan. Solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua adalah solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Yang ketiga adalah minimnya kegiatan riset dan pengembangan R&D. Masih minimnya jumlah profesional yang menekuni bidang riset dan pengembangan di Indonesia. Pertama, adalah ilmu-ilmu dasar dari berbagai cabang ilmu mulai dari penelitian tentang logam dasar sampai dengan mikrobiologi. Yang kedua adalah penelitian teknologi yang bisa diaplikasikan di dunia usaha. Selanjutnya, akar masalah dan solusi seputar dunia riset Indonesia. Pertama, sistem pendanaan riset. Sistem pendanaan riset yang terikat dengan modal penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sudah selayaknya dipertimbangkan ulang. Dengan skema seperti ini, pundi-pundi penerimaan negara kelihatannya secara terselubung diminta kepada perguruan tinggi yang menjadi beban berat perguruan tinggi. Yang kedua adalah skema riset. Skema riset dengan sistem sekarang lebih mengutamakan capaian administratif ketimbang substansi hasil riset. Skema-skema riset yang digabung secara nasional masih umum sifatnya, tidak memecahkan bidang keilmuan. Yang ketiga, ada riset center di perguruan tinggi. Riset center tidak berkembang karena masing-masing dosen tidak membudayakan proses riset pada sebuah institusi riset. Proses pembimbingan mahasiswa juga tidak berjalan secara baik. Besar dugaan kegiatan seminar belum terlaksanakan secara baik. Urgensi penata menyeluruh bidang pendidikan. Yang keempat adalah saatnya
reorientasi pada output pendidikan. Melalui orientasi baru yang lebih memerhatikan sisi output, kita harus mulai berpikir bagaimana dengan dana dan sumber daya yang ada kita dapat meningkatkan kualitas dan hasil kegiatan belajar mengajar agar para siswa dari semua tingkat tidak sekedar menghabiskan waktu sekian lama di sekolah, melainkan benar-benar mendapatkan sesuatu sebagai bekal hal depannya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.